Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Fatmawati, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah MKU Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Saroni dengan tema pentingnya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di benak pikiran kalian masih bertanya-tanya ya, pentingnya apa sih kita belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Alasan pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia sejak lama diresmikan pada saat peresmian Undang-Undang Dasar 1945 dan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan juga bahasa Indonesia sebagai identitas negara yang telah diakui Undang-Undang Dasar. Alasan yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Mengapa sebagai alat pemersatu bangsa? Karena bahasa Indonesia telah menyatukan para pemuda pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, alasan yang ketiga, dalam bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, komunikasi bukan hanya sekedar secara lisan, tetapi juga secara tertulis. Nah, banyak orang-orang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu terkesan sangat kaku dan baku. Tunggu dulu. Bahasa Indonesia emang terkesan sangat baku dan kaku. Tetapi bahasa Indonesia juga mengajarkan kita bagaimana berintonasi dengan baik, penekaan kalimat, terus bagaimana cara kita beretika, berbicara dengan orang lain. Nah, itu salah satu alasan pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, alasan yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat mengenalkan dan mengembangkan kebudayaan serta karya-karya tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya adalah cerpen, pantun, syair, cerita, terus storytelling, dan lain-lainnya. Nah, beberapa alasan itu cukup untuk menjawab semua pertanyaan mengapa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar itu harus kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang penting. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga alat pemersatu bangsa, identitas negara, dan alat untuk mengenalkan dan mengembangkan kebudayaan serta karya-karya tertulis. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan tombol lonceng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.